Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kesusahan di muka bumi ini kecuali kita yang mengundangnya datang. Manusia di muka bumi ini ada dua tipe. Yang pertama la ya'lamun, mereka yang tidak mengetahuinya bahwa sesungguhnya dia lagi sakit. Yang kedua la yash'urun, dia nggak sadar. Masuk yang mana kita? Masuk yang tidak tahu atau yang tidak sadar? Mudah-mudahan ada golongan lain yang Allah dan Rasulnya menyebut sebagai golongan orang yang senantiasa mengingat Allah dan mau bertobat kepadanya. Sedikit kisah tentang, kebetulan saya ada di dunia kampus ya. 10 dosa besar ini memang sekarang nih jadi penyakit buat kita semua. Ada, dulu pernah saya keliling ke tanah air. Zaman dulu saya kelilingnya bukan tentang sedekah, tapi tentang pertaubatan. Mungkin dipengaruhi oleh saat itu memang saya sedang mencari Tuhan, sedang mencari Allah, lagi sensitif terhadap dosa-dosa barangkali. Dulu keliling tuh menyapa Indonesia dari satu kota ke kota lain, bicara tentang penyakit-penyakit manusia. Dan saya masuknya sama seperti saya masuk di dunia sedekah, saya masuk juga dari dunia masalah dan dunia hajat. Kita pasang iklan di koran-koran, di media-media bahwa kalau ada hutang yang tidak terbayar, ada penyakit yang tidak sembuh, ada rumah tangga yang belum hadir anak keturunan, ada seseorang yang jauh dari jodohnya, ada seorang yang kerja tapi nggak ada gajinya, ada orang yang usaha tapi nggak ada untungnya. Coba deh, saya bilang, saya lagi buka praktek nih gitu. Zaman dulu memang judulnya praktek begitu, namanya majelis konseling. Nggak apa-apa lah kita menyodok di tengah paranormal, di tengah kehadiran dukun-dukun saat itu ya. Kalau sekarang sih sudah agak berkurang ya iklan-iklan gitu. Zaman dulu marak sekali. Datang nih satu dua orang gitu. Ustaz, saya punya begini, saya punya begitu. Lah saya dulu punya kertas isian. Kertas isian 10 dosa besar. Jadi sebelum bicara tentang penyakit atau tentang masalah yang dihadapi, terlebih dahulu saya sodorin. Jadi seperti dokter, saya suruh ngisi orang itu dengan jujur. Tolong Bu, tolong Pak, dari 10 kategori dosa besar, yang mana yang kira-kira sudah dilanggar. Nanti kita konsentrasi di sana. Mengingat orang-orang yang datangnya banyak. Jadi saya pakai alat bantu. Saya menyebutnya balance scorecard di urusan 10 dosa besar. Kita pakai skor nih, kemana nih? Ada orang-orang tertentu yang nggak bisa nulis. Dia diem aja nggak bisa nulis. Saya bilang sama beliau, tenang Pak, ini rahasia saja, rahasia antara kita berdua dan Allah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi aib, tapi memang saya harus bertanya, seperti dokter. Ketika ada orang datang, kita nanya apanya yang sakit. Ketika perutnya, ya sudah kita konsentrasi di perut dia. Kita konsentrasi di penyebabnya. Diisi Pak, ada yang nggak mau ngisi. Dia nanya sama saya, maaf Ustadz, di sini cuma 10 dosa besar. Kelihatannya saya lebih dari 10 Ustaz. Tapi ada juga yang tidak mampu menemukan dosanya apa gitu. Karena ternyata terkait sama orang tuanya. Ada pernah terjadi saya ngebetulin tulang belakang orang. Dan orang ini clean, bersih, disodorin A, B, C sampai 10 nggak ada yang dia kerjakan. Dan dia tidak bisa duduk lebih dari 10 menit. Karena permasalahan tulang belakang. Ternyata subhanallah dia menyimpan orang tua yang dari sebelum dia lahir sebagai seorang rentenir. Jadi perilaku kemudian bapaknya itu jadi masalah di anaknya. Ketika kemudian kita putus pakai doanya Nabiullah Ibrahim kepada bapaknya, bahwa aku berlepas diri dari apa yang diperbuat oleh bapakku, kan begitu Nabi Ibrahim bilang kepada bapaknya.
Subhanallah, kita tesnya gampang. Tes duduk aja. Tes duduk kira-kira 30 menit, lebih dari 10 menit. Dan subhanallah itu. Jadi saya percaya banget karena emang ayatnya pun begitu. Kullun nafsin bima kasabat rohina. Semua orang tergadai dengan apa yang dikerjakannya. Saya berdiri di sini beristighfar. Saya bukan orang yang paling bagus, paling benar, paling soleh. Justru kayaknya malam ini, kalimat ini ditujukan untuk diri saya sendiri. Semoga mudah-mudahan kita diberi kesempatan Allah nyampe di bulan suci Ramadan, supaya Allah betul-betul kubur segala dosa-dosa kita, sehingga tidak ada lagi kesusahan kecuali Ia mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang suami istri datang, mukanya bersih gitu. Muka saya masih agak-agak ada pengaruh dosa besar ya. Muka yang satu ini subhanallah nggak tega tuh kalau saya nyodorin formulir itu, karena saking kelihatannya soleh gitu. Istrinya juga masya Allah tuh jilbabnya ini panjang gitu, kayaknya nggak mungkin lah mereka berdua pelaku itu. Tapi karena saya harus tanya, iya saya tanya. Dia datang mengeluh, dia bilang, Ustaz, yang ngomong istrinya, suami saya nih Ustaz, udah 7 tahun berumah tangga tapi nggak punya pekerjaan. Dan saya bilang ya nggak apa-apa nggak punya pekerjaan, yang penting punya duit. Borok Ustaz. Saya pegel sama dia, suaminya diem gitu. Dia cerita selama ini dia menjadi guru di salah satu SMU negeri. Hidupnya dari dia punya gaji. Terus saya tanya, kalau emang nggak punya pekerjaan, emangnya nggak nyari? Dia bilang nyari Ustaz. Tapi setiap dia nyari kerja, duit saya habis. Kok gitu? Iya, asal mau nyari kerjaan, pakai duit saya 20.000, 20.000, 20.000, 7 kali udah 140 Ustaz. Gaji saya berapa? Kalau emang nggak kerja, kenapa nggak usaha? Saya lebih ngeri lagi Ustaz. Begitu kata si istri. Kalau usaha ujungnya utang, utang, utang. Hidup tuh memang ujian, tapi kalau hidupnya ujian terus, ada dua. Pertama itu bukan ujian, itu azab. Yang kedua emang blow on, nggak naik-naik, diuji terus sama Allah. Ya ada kesempatan restnya lah, nikmatin dulu hasil ujiannya, naik dulu. Tahu udah di atas nih, uji lagi, wajar begitu. Tapi kalau hidup tuh isinya ujian terus, diberondong terus. Ya seperti bahasanya Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulitnya terkelupas, aku ganti dengan kulit yang lain, tapi aku bakar lagi, terkelupas lagi, bener lagi, bakar lagi. Nah kalau sampai kayak begitu, khawatir kita jangan-jangan emang kita bukan dalam suasana ujian, tapi suasana yang azab. Saya perhatiin baik-baik nih orang. Oke dah, saya bilang kita mulai aja dah. Nomor 1, jangan-jangan ada perilaku syirik kali, mempersekutukan Allah. Di rumah ada sesuatu nih yang kita percaya, dengan sesuatu itu rizki jadi bertambah, kemuliaan jadi bertambah, kewibawaan jadi bertambah, ada keselamatan segala macam. Yang masuklah kategori kita, kategori orang-orang yang sudah berbuat kemusyrikan. Dia tolak. Enggak, saya enggak begitu Ustaz. Langsung yang nomor 2. Nomor 2, kalau memang syirik tidak, sholatnya bagaimana? Sholat, begitu ditanya tentang sholat, sahabat yang satu ini megang jenggot. Sholat ya Ustaz gitu. Sambil ngasih tahu saya, jenggot nih bener nih, masa nanya sholat? Set kelewatan nih. Ini sih jenggotnya begini nih, jenggot bener. Saya bilang iya. Ya mudah-mudahan lah sholatnya benar, tepat waktu, di awal waktu, ada sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, ada duha, ada witir, ada tahajud. Oke lah, fine. Beres. Syirik enggak, sholat juga dia bilang jadi muadzin bahkan. Yang nomor 3 doraka sama orang tua kali. Karena tuh kalau doraka sama orang tua juga mampet tuh. Kalau kita punya masalah dengan orang tua, hukukul walidain, wah itu bisa celaka. Ada satu kisah
klasik ya, di salah satu kitab disebut ada seorang bodoh datang ke seorang yang pintar. Kata si pintar ini, kata orang alim ini, aku akan berikan kamu uang yang banyak kalau kamu bisa mendatangkan hati ibumu. Si bodoh ini kemudian berangkat ke ibunya, ditikam loh pisaunya. Si ibu ini ditikam dengan pisaunya, kemudian dibelah dia punya dada dan diambil hatinya. Untuk berangkat menuju si orang alim ini, menunjukkan mana duitnya. Ini, aku sudah bawa hati ibuku. Di tengah jalan, dia terjatuh. Terpleset, terantuk batu atau apa, dia jatuh. Jatuh juga itu hati ibunya. Tiba-tiba kemudian keluar suara dari hati ini. Engkau tidak apa-apa, nak. Oh. Subhanallah, hati yang sudah berdarah-darah itu bukan nanya tentang dirinya, tapi nanya tentang, kamu nggak kenapa-napa, nak. Si anak itu kemudian menangis, dia menyadari kesalahan dia, sudah membuat ibunya kemudian terbunuh. Lalu pisau yang dipakai buat ngebunuh ibunya itu, yang diambil hatinya itu, kemudian dia mau tikamkan ke diri dia. Tiba-tiba hati itu teriak lagi, la taqtulni marratain. Jangan kau bunuh aku 2 kali, nak. Subhanallah. Sampai kayak begitu. Hati itu melarang anaknya bunuh diri. Kenapa? Karena kata ibunya itu yang sekarang sudah jadi hati berdarah-darah itu, la taqtulni marratain. Jangan kau bunuh aku 2 kali, nak. Sampai kayak begitu. Nah, kalau yang ketiga ini masalah ada birrul walidain yang ternoda, nampaknya bersiap-siaplah kita menghadapi rentetan peristiwa yang bermasalah. Bersyukurlah jika di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini masih ada orang tua, khususnya ibu. Wah, cepet deh, cepat balik, kemudian cium tangan dia. Insya Allah seketika tuh langit akan berubah. 1, 2, 3 dia bilang, enggak Ustaz, saya dari kecil udah nggak ada orang tua, yatim piatu. Coret. Yang keempat ini zina. Tapi karena melihat si bapak dan si ibu ini wajahnya soleh-soleha, terus saya juga tanya sama dia, punya anak nggak? Ada 2. Saya lewatin nih. Yang keempat ini, zina ini saya lewatin. Karena saya hampir nggak percaya kalau orang ini adalah pelaku zina. Ah, nggak mungkin. Saya langsung yang kelima. Yang kelima ini rezeki haram. Barangkali masih ada yang senang sama rezeki haram. Ya saatnya lah untuk membersihkan diri. Insya Allah, Allah sayang sama orang-orang yang nggak pernah berbuat salah. Tapi Allah juga sayang sama orang-orang yang berbuat salah dan mau berbuat baik. Di rezeki haram ini juga masalah. Di matematika sedekah, kita mengenal ya, di matematika sedekah, 10 dikurang 1, bukan 9. Ya, ini kan udah biasa nih. Kelihatannya muka-mukanya muka-muka biasa semua nih. Muka paham deh. 10 dikurang 1 bukan 9. Tapi berapa? Dalam matematika sedekah, bukan matematika manusia. Kalau matematika manusia berhenti sampai di sini. Tapi kalau matematika Allah, ada perhitungan lanjutan. It's not the end balance. Ini baru temporary balance nih. 1 ini dikali 10. Di sininya 10. Matematika sedekah tidak mengenal pengurangan. Yang ada hanya pertambahan. Kalimatnya bukan tinggal berapa, tapi jadi berapa. 10 dikurang 1 jadi berapa, bukan tinggal berapa. Kalau tinggal berapa, tinggal 9. Oh, ntar dulu, nambah kok. Jadi berapa? Jadi 19.
Kenapa pintu ini Allah suburkan? Wa yurbis sadaqat. Allah suburkan itu sedekah. Kenapa? Karena pintu yang haram Allah tutup betul. Karena matematikanya juga nggak beres. Di urusan duit haram ada matematika juga yang terbalik. Coba 5 ditambah 3 berapa? 8. Yakin saudara bahwa 5 ditambah 3 akan selalu 8? Look in the left side. Lihat di sisi yang kiri ini. Ternyata 10 dikurang 1 enggak selalu 9. Berarti 5 ditambah 3 enggak selalu 8. Bisa berapa? Bisa min 2 loh. Kok bisa min 2 Ustaz? Iya, dia punya gaji 3 juta, ngembatnya 5 juta. Gajinya 3 juta, tapi yang dia embat 5 juta, minus 2. Minus 2 ini selalu sebulan, lah kalau 12 bulan, operasi jantung bos. Kenapa 24 juta? Sama seperti sedekah yang akan punya konversian yang dia cari apa konversinya. Begitu juga yang haram akan dia cari konversinya apa. Ketika rizki sudah tidak lagi bisa nanganin konversian kejahatannya, maka badan yang akan dia cari. Kalau badan dia juga udah nggak cukup, anak yang dia embat. Terus begitu. Subhanallah. Kalau kita tidak hentikan, subhanallah. Ada 5 lagi, tapi 5 lagi ini mendingan saya kasih CD 10 dosa besar, dengerin sendiri. Kalau enggak waktu kita habis. Tapi yang jelas si Mas yang satu ini dengan si Mbak, dia geleng kepala terus. Nomor 6 ini geleng, nomor 7 ini geleng, nomor 8 geleng, nomor 9 geleng, nomor 10 geleng, bersih, clean. Gampang saya sebagai seorang dokter, bukan dokter seperti prima, tapi dokter masalah. Kalau semua orang itu geleng kepala tanda nggak pernah melakukan 10 dosa besar, ya wes itu ujian. Tinggal sabar. Tapi ada satu yang belum saya tanya, yang nomor 4. Cuman mencermati kalimat di awal, istrinya masih kerja jadi guru. Dalam hati saya jangan-jangan dia berzinanya bukan sama istrinya, sama orang lain. Ya deh, saya keluarin dulu tuh istrinya. Udah lama nih saya tidak melakukan agenda konselingan seperti ini. Yang terjadi kita ya sedekah. Padahal ngulitin orang dari sisi pertobatan tuh, waduh, itu seperti meribon orang, melahirkan orang lagi dari awal lagi. Simpen istrinya keluar, saya bilang, Mbak, tolong keluar sebentar, saya mau ngomong antar laki-laki nih. Mbaknya keluar, kunci pintu, kemudian saya duduk lagi, saya bilang, Mas, maju sini. Ada satu yang belum saya tanya. Kelihatannya tahu deh yang belum saya tanya apa. Nangis dia peluk, iya Ustaz, kayaknya saya tahu yang mau ditanya apa. Iya, yang mau ditanya adalah zina. Have you ever do zina? Apakah Anda pernah melakukan zina? Kalau pernah, oh subhanallah, berat urusannya. Udah saya bilang, udah simpen tangisannya, ambil wudhu, sholat. Insya Allah, Allah menyediakan ampunan yang sama besarnya dengan dosa kita. Atau malah mau bigger than our sin, lebih besar daripada kita punya dosa. Kalau semua orang itu geleng kepala tanda nggak pernah melakukan 10 dosa besar, ya wes itu ujian. Tinggal sabar. Tapi ada satu yang belum saya tanya, yang nomor 4. Cuman mencermati kalimat di awal, istrinya masih kerja jadi guru. Dalam hati saya jangan-jangan dia berzinanya bukan sama istrinya, sama orang lain. Ya deh, saya keluarin dulu tuh istrinya. Udah lama nih saya tidak
tidak melakukan agenda konselingan seperti ini. Yang terjadi kita sedekah. Padahal ngulitin orang dari sisi pertobatan tuh, waduh, itu seperti mereborn orang, melahirkan orang lagi dari awal lagi. Simpen istrinya keluar, saya bilang, Mbak, tolong keluar sebentar, saya mau ngomong antar laki-laki. Mbaknya keluar, kunci pintu, kemudian saya duduk lagi, saya bilang, Mas, maju sini. Ada satu yang belum saya tanya. Kelihatannya tahu deh yang belum saya tanya apa. Nangis dia peluk, iya Ustaz, kayaknya saya tahu yang mau ditanya apa. Iya, yang mau ditanya adalah zina. Have you ever do zina? Apakah Anda pernah melakukan zina? Kalau pernah, wah subhanallah, berat urusan. Udah, saya bilang, udah simpen tangisannya, ambil wudhu, sholat. Insya Allah, Allah menyediakan ampunan yang sama besarnya dengan dosa kita. Atau malah mau bigger than our sin, lebih besar daripada kita punya dosa. Itu waktu dia sholat taubat seperti tidak ada di dunia. Oh, kayak apa taubat? Setelah selesai, dia kemudian bertanya, Ustaz, apa sih hubungannya antara zina dengan saya kok tidak dapat pekerjaan selama 7 tahun? Yang pertama, memang Allah yang bilang begitu. وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Jangan berbuat syirik, jangan membunuh orang tanpa hak, dan jangan berzina. Kalau ada di antara Anda yang melakukan perzinahan, kata Allah, maka yalqa athama, aku akan kalungkan dengan kalung kesusahan. Gila ya, dikenain kesusahan aja udah susah, apalagi dikalungin dengan kalung kesusahan. Subhanallah. Yang kedua, an-nikahu miftahur rizki. Ini saya senang ngomong begini karena masih banyak teman-teman saya yang muda-muda. Walaupun zina mah nggak urusan yang muda, yang tua juga bisa keserimpat, tapi peluang yang muda lebih besar. Nih kita ini bawa kacau nih. Kalau nggak ada benteng yang benar hari gini, saya senang loh kemarin menikahkan Rindang di Madinah kemarin. Kita tanya dari hati ke hati, karena sebelum melangsungkan pernikahan ada pertobatan dulu, karena pernikahan itu bukan pertobatan bos, sunnah. Jangan mentang-mentang, gue udah nikah, gue udah tobat. Ntar dulu, lu belum tobat. Kalau emang nikahnya itu didahului dengan satu perbuatan yang tidak Allah ridhoi, maka pernikahan itu cacat. Tetap ada pengaruhnya di kemudian hari. Kalau kita nggak cepat susu dengan pertobatan, masalah. Nah, ketika saya menikahkan Rindang dengan Tia di Madinah, putra dan mantu dari Pak Edi, saya tanya, alhamdulillah, clean, bersih. Setidaknya itulah pengakuannya. Insya Allah. Ya dang. Ya insya Allah lah, ngelihat tanda-tandanya mah. Mudah-mudahan benar. Yang kedua, an-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Maaf ya, kita sudah dewasa semua. Mudah-mudahan ini saya ngomong begini tidak termasuk kategori yang jorok punya. Nikah itu kuncinya rezeki. Punya lelaki itu kunci, punya perempuan itu pintu. Kalau kunci kita pakai pada bukan pintunya, maka apa yang terjadi? Kuncinya patah, pintunya rusak.
Oh, bukan pintunya kok dipaksain. Oh, bukan kuncinya kok dipaksain. An-nikahu miftahur rizki. Nikah kuncinya rezeki. Berarti jika ada orang memakai kuncinya bukan pada pintunya, maka rusaklah rizkinya. Kalau kita sepakati satu hal bahwa rizki itu tidak harus selalu berupa uang. Maaf ya, ini buat muhasabah diri sendiri. Saya tidak sedang bermaksud menyinggung satu demi satu di antara saudara-saudara semua. Ini benar-benar buat diri sendiri. Nggak boleh kita nilai orang lain. Apa maksudnya? Kalau kita sepakati rizki itu bukan urusan duit, anak juga rizki, kesehatan juga rizki, hasil usaha juga rizki, gaji bulanan juga rizki. Lah kalau kita kemudian kecemplung di urusan perzinahan, bisa dihapus sama Allah. Ada orang-orang yang kemudian berumah tangga terus nggak bisa punya anak karena patah urusan rezekinya berupa anak. Ada yang anak dapat seperti beliau tadi, pekerjaan nggak pernah dapat. Ada yang pekerjaan dapat nggak ada gajinya, benar-benar dihilangin sama Allah, hilang. Ada yang usaha nggak ada pernah ada untungnya. Bener loh Pak, dapat tender di akhir tender, dia malah kemudian harus gak ada rumah, gak ada mobil, segala macam. Tuh kalau dia nggak cari tuh. Tapi ingat saya bilang, ini muhasabah buat diri sendiri. Jangan sampai saudara reuni nih sama teman-teman. Begitu reuni, saudara nanya, anaknya mana mas? Oh saya belum punya anak. Zina nih. Itu buat diri kita sendiri. Giliran yang nggak punya anak nanya, sampean kerja di mana? Waduh mas, saya nggak bisa. Ya kerjaan sampai sekarang susah. Zina. Patah rezekinya berupa pekerjaan. Ya. Betul. Salat. Minimal tuh dua dah gitu. Terus dia cerita, iya ustaz, hakada wa hakada, begini. Saya mah cuma nyari sebab, bukan mau ngorek. Oh sudah ketemu, ya sudah. Panggil istrinya. Dan insya Allah nih, dalam hitungan waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, insya Allah hidup ibu dan bapak udah. Emang apa sih Ustaz yang ditanya? Udah nggak perlu tahu, pokoknya mah bagus. Harus dirahasiakan. Zaman dulu barangkali pakai Pak, jagain anak-anak, istri jagain suami, suami jagain istri. Bukan jagain dengan awas Bapak, bukan, dengan doa. Betul, lindungi anak keturunan kami dari perbuatan-perbuatan yang keji, dari perbuatan-perbuatan. Kenapa coba? Doa, maaf ya, doa cebok coba, urusannya apa coba? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Dan doa itu dilalanya udah tidak lagi dipakai loh sama kita. Kalau orang dulu kan disiplin tuh. Kalau ngepop, kalau buang air kecil atau apa, mesti baca. Allahumma inni, aku ya Allah berlindung, a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Dari kekejian, dari keburukan. Coba rahasianya apa tuh coba? Karena Allah tahu kalau nggak dilindungi sama Allah, nggak diprotek sama Allah. Alhamdulillah barangkali doa-doa kita, anak-anak kita bisa selamat sampai ke jenjang pernikahan, nggak ada masalah dengan calon suaminya, nggak ada masalah dengan calon istrinya. Atau suami ibu digodain terus sama orang, tapi karena ibu terus-terusan mendoakan tiap malam, selamat. Saya pernah ceramah di salah satu kampus. Dulu kita punya spiritual financial healing buat mahasiswa. Yang digarap adalah mereka-mereka yang sudah mau diwisuda. Supaya mereka tahu mereka akan memulai menuai penyakit itu di luar. Terus saya sempat nanya sama mahasiswa, ayo, yang sudah pernah patah kuncinya, yang sudah pernah rusak pintunya, nih kita sediakan jasa repair bodinya. Silakan SMS ke nomor ini. Itu tuh ada banyak SMS. Ustadz sudah 3 kali patah. Ustadz tadi udah gak kehitung. Betul. Yang lebih amazing lagi, begitu saya keluar kaget, saya nenteng koper nih mau ke Jawa, mau ke Jogja, di Uber sama Porek 3 nya. Ustadz bisa ngomong sebentar gak? Pak Porek,
SMS aja deh, saya udah harus kejar pesawat. Pak Ustadz tolong, ini nyangkut hidup saya. Kunci saya patah juga Pak Ustadz. Gila gak tuh, kurek tuh. Wah, screening itu sesekali harus dilakukan Pak. Kalau kita yang punya perusahaan, saya screening betul itu. Kita nggak mau perusahaan kita kemudian dikotori dengan perbuatan-perbuatan dosa orang-orang yang kita nggak tahu judulnya. Kita nggak boleh bilang begini, Ustadz itu kan yang melakukan anak buah kita. Kenapa jadi kita ikut tanggung? Saudara, ada 2 orang di satu ruangan, udah mandi, pakai minyak wangi bersih, betul. Datang tamu ketiga, kotor, agak mandi, bau. Kira-kira di satu ruangan itu, ada pengaruh nggak tuh orang yang ketiga? Pengaruh Pak. 4 direksi, 2 ahli zina, masalah nih keuangannya 00. 50-50. 51 karyawan, 33 salatnya terus. Hanya 18 nih yang salatnya on time, masih kalah tuh. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau lebih banyak orang-orang yang berbuat baik, lebih banyak kebaikannya, fi 'ishatir radiyah, senang. Wa amma man thaqulat mawazinuh. Bahaya tuh kalau kita kemudian lebih banyak keburukannya dari 2 neraca, yang satu tabung dosa, satu tabung amal. Ternyata tabung dosa menempati 80%, tabung amalnya 20%. Hidup kita nggak seimbang yin dan yangnya. Pasti masalah. Badan kita aja kalau nggak seimbang, ya kayak saya begini bisa flu. Pikiran kerja terus, fisik kerja terus. Ya namanya juga badan, pasti deng. Ada suplemen-suplemennya. Hidup juga begitu. Ketika kemudian tidak seimbang, ya kan jadi masalah. Alhamdulillah kita punya Allah luar biasa. Apa dia bilang? Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang memiliki ampunan yang begitu luas dan sangat penyayang. Kalau sekiranya kita punya Tuhan pemarah, habis dunia langsung dibalikin. Ayuhan nas, wahai manusia, antum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai manusia, kalian tuh senangnya bikin dosa pagi, siang dan malam, sedangkan aku adalah Tuhan yang senang yang ngampunin kalian. Hebat gak tuh Allah tuh? Kalau kalian datang dengan membawa dosa sebanyak buih di lautan, aku akan membawa ampun yang lebih banyak daripada buih itu. Kalau kalian membawa padaku dosa sebanyak pasir, butiran pasir di daratan, aku akan datang lebih banyak lagi membawa ampunan daripada dosa-dosa kalian semua. Nabbi ibadi innani ana ghafurur rahim. Alhamdulillah. Ini muka-muka di depan saya mah muka orang soleh-soleha. Ya kelakuan emang gak ada yang tahu kan. Tapi setidaknya ya mudah-mudahan betul-betul kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi kalau ada yang kehidupannya doyong, ada masalah, checklist berdua. Checklist berdua dengan jujur. Bilik pengaduan kita di atas sejadah. Kenapa? Karena kata Tuhan, akulah as-sattar, akulah yang maha menjaga rahasia. Jadi jangan ngadu sama orang deh untuk urusan dosa, sebab bisa merembet kemana-mana. Kenapa ada satu rahasia tuh nggak tahu hijab ada hijabnya? Kalau katanya sih begitu, saya belum pernah ya ngelihat langsung tuh bilik pengaduan. Karena tidak ada orang yang bisa menjaga rahasia. Tapi Allah ya sattar, dialah yang maha menjaga rahasia. Kita ngadu sama dia,
Besok udah terang, insya Allah. Makanya nanti ya sempetin begitu pulang ke rumah, di perjalanan tafakur sebentar aja. Asal jangan dilihatin sama istrinya. Nih diam-diam kenapa nih? Dosanya apa sih mas? Enggak, pengen tahu aja, nggak apa-apa. Udah, ini aku aja sama Allah. Nomor 4 ya. Jangan ya, udahlah antara kita sama Allah saja. Kalau tadi saya buka praktek gitu, ini karena emang saya harus buka praktek, emang saya harus nanya. Yang namanya orang yang tidak mampu, kemudian apa namanya, mengenali dia punya dosa, mengenali dia punya kesalahan. Betul loh Pak. Mana ada sih juga manusia yang gak punya dosa ya? Tapi ya itulah, saya bilang, untung Allah itu maha pengampun. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menarik saat itu, kenapa saya senang bicara di kampus, cerita tentang spiritual dan financial healing. Karena emang banyak sekali kejadian-kejadian. Saya bilang kalau laki-laki itu banyak di urusan ekonomi bos. Karena judulnya kuncinya doang nih, patah. Tapi kalau pintu kan fisik. Sehingga banyak perempuan-perempuan yang larinya itu apa? Kanker rahim, kista, kanker payudara. Saya lagi maaf, kita tidak sedang memuhasabahkan orang lain. Belum tentu dia itu azab, belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau dia sudah sadar, maaf ya, dia punya kehormatan, dia sendiri yang membuka untuk dinodai orang lain, wajar kalau kemudian badannya berontak sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau. Badan itu dihuni oleh ruh yang kayak begitu, ya panas, Pak. Emang gampang apa kena kanker rahim? Emang gampang apa kena kanker payudara? Emang gampang apa kena penyakit-penyakit yang, ya maaf ya, naudzubillah min dzalik, berat. Nggak gampang. Mudah-mudahan kalau memang ada di antara kita-kita yang punya penyakit-penyakit yang kayak gitu, berhusnuzon saja sama Allah. Ustaz saya nggak pernah berzina kok. Saya nggak pernah gini. Ya sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menganggap itu memang bukan satu hal yang apa. Nah yang menarik, ketika saya lagi ngonselingin orang, ada satu anak muda, gagah, tinggi, besar, berpakaian uniform salah satu BUMN. Setiap kali tamu selesai, saya suruh dia masuk, nggak mau. Tamu selesai, suruh dia masuk, nggak mau. Dia mendahulukan orang lain terus sampai kemudian tengah malam. Baru tengah malam masuk dia. Umurnya 28 tahun. Pakaiannya uniform. Salah satu BUMN besar lah. Saya bilang sama dia, wah ini anak muda nih, sepantar sama saya. Oh datang ke sini. Yang datang ke sini mestinya yang bermasalah. Saya bermasalah Ustaz. Apa yang bermasalah?